saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap meskipun mungkin ada di antara saudara yang secara fisik tidak terlalu baik, tapi biarlah kerohanian kita tetap baik di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita simak baik-baik firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan ini cukup tidak nyaman sebenarnya kita dengar ya. Kalau seperti kita tidak memiliki pengertian yang baik, tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk memahami apa maksud dari ayat ini, tentunya daging kita akan berontak. Karena di ayat kedua dikatakan berbahagialah kamu yang jatuh di dalam pencobaan-pencobaan. Nah, kata jatuh di sini adalah di mana saya dengan Bapak Ibu mengalami ujian hidup yang mungkin cukup berat. Nah, bayangkan firman Tuhan katakan itu kita harus hadapi dengan sikap berbahagialah, penuh sukacita, penuh ucapan syukur. Wah, saudara, ini enak dibicarakan tapi gak enak ya dipraktekannya, ini sulit Bapak Ibu. Nah, mari sama-sama kita menyimak firman Tuhan ini. Tentunya kita minta supaya Roh Kudus memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Bapak Ibu, ketika saya dengan saudara berhadapan dengan sebuah masalah, ya saya tidak mengerti bagaimana kondisi Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di channel YouTube ini. Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam perlindungan Tuhan. Tapi kalaupun ada di antara saudara yang saat ini kondisi saudara dalam keadaan sakit, saya yakin bukan berarti Tuhan tidak melindungi saudara. Ya, itu tanda bahwa kita ini masih ada di bumi, Bapak Ibu. Di bumi ini tentunya kita akan berhadapan dengan begitu banyak masalah yang akan terjadi. Karena kita masih ada di bumi ini. Selama kita hidup, masalah itu tidak akan pernah berhenti. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin saat ini ada yang sakit, saudara, maka firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita sebuah pengertian supaya saudara hadapinya ini dengan hati yang legowo. Kata berbahagia di sini, ya, orang bahagia itu, kenapa orang itu bisa berbahagia? Karena yang pertama, hatinya ini limpah dengan ucapan syukur. Orang yang berbahagia itu cirinya pasti terus mengucap syukur. Nah, itu yang Tuhan mau. Ketika saya dengan saudara berhadapan dengan masalah, mari kita hadapi dengan penuh ucapan syukur. Nah, orang itu bisa mengucap syukur Bapak Ibu kalau dia punya cara berpikir yang positif, yang baik. Dan saya yakin sekali ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tapi kita meresponnya dengan pikiran yang positif, saya yakin saudara akan bisa mengucap syukur. Baik dalam segala kondisi yang terjadi. Saya percaya Bapak Ibu, firman Tuhan ini akan memberi kita satu pengertian yang benar. Supaya apa? Supaya saya dengan saudara menjadi orang-orang yang berkemenangan. Nah, Bapak Ibu, mari perhatikan. Kenapa kita ini disuruh oleh firman Tuhan hadapi setiap masalah itu dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita. Kenapa? Apa tujuannya? Nah, kalau saya lihat di sini dikatakan bahwa di ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau saya dengan saudara berhadapan dengan masalah dan kita hadapi, kita respon dengan sikap yang benar sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, maka itu akan menghasilkan sebuah ketekunan. Saya mempelajari kata ketekunan
ketekunan dalam bahasa asli hopomone ya. Nah, kata hopomone ini saudara memiliki pengertian kemampuan seseorang untuk bertahan menghadapi masalah di dalam hidup ini, tentunya dengan cara berharap kepada Tuhan. Nah, itu hopomone. Jadi Tuhan katakan waktu kita menghadapi setiap masalah dengan hati yang legowo, kita penuh dengan ucapan syukur, nanti kita ini akan memiliki satu sikap. Nah, sikapnya apa? Kita akan menjadi lebih kuat untuk menghadapi masalah tersebut, Bapak Ibu. Jadi percayalah, ketika saudara berhadapan dengan setiap masalah dengan penuh mengucap syukur kepada Tuhan, lama-kelamaan saudara akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena hopomone di sini dikatakan orang yang memiliki kemampuan, ada kekuatan yang keluar dari dirinya, yang dikerjakan tentunya oleh tangan Tuhan sendiri. Jadi dalam hal ini penting sekali. Pada waktu siapapun kita berhadapan dengan masalah hidup, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, mari hadapi dengan ucapan syukur. Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan tentunya hal ini memiliki tujuan yang jelas, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, firman Tuhan jelas sekali dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Wah, bicara buah nih Bapak Ibu, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan ya, menggambarkan orang-orang percaya itu seperti pohon. Nah, Tuhan katakan pohon itu harus berbuah. Kalau pohon itu tidak berbuah, apa yang terjadi? Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan, maka pohon itu akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Artinya apa, saudara? Satu keadaan yang tidak berkemenangan. Sedangkan saudara dengan saya itu betul-betul harus menyadari ada tujuan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup kita. Apa itu? Kemenangan. Tuhan tidak mau saya dengan saudara binasa. Tuhan tidak mau kita ini jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan ingin baik di bumi ini sampai di kekekalan. Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Itu yang tercatat di dalam firman Tuhan. Betapa rindu Allah di dekat kita. Nah, sebab itu Allah memberikan tuntunan, firman ini mengajar kepada kita supaya kita berkemenangan. Saudara harus hadapi setiap masalah dengan penuh ucapan syukur, dengan cara berpikir yang positif. Kenapa? Supaya kita menjadi kuat. Dan kalau kita kuat, Bapak Ibu, ternyata itu akan membuat saya dengan saudara betul-betul meraih sesuatu yang baik dari Tuhan. Sampai dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna. Ya, saya coba lihat Bapak Ibu. Kata sempurna, saudara, itu ditulis teleos. Ya, salah satu pengertiannya itu teleos itu mencapai targetnya Tuhan. Jadi ketika saya dengan Bapak Ibu mengikuti apa yang Tuhan mau, ya, kita bersyukur. Apapun yang terjadi, kita tetap mengucap syukur. Kita tetap semangat, tidak berputus asa. Saudara terus mengucap syukur. Maka saudara akan menghasilkan satu kekuatan yang keluar dari diri kita yang dikerjakan oleh Allah. Dan itu akan membuat kita menjadi teleos. Artinya apa? Mencapai target Tuhan. Apa sih target Tuhan terhadap saya dengan Bapak Ibu? Saya tadi sudah jelaskan ya. Yaitu apa sih target Tuhan? Apa kerinduan Tuhan terhadap saya dengan saudara? Tidak mau pisah dengan kita Bapak Ibu. Sampai firman Tuhan katakan bahwa Yesus itu datang ke dunia Bapak Ibu. Itu didasarinya karena apa? Karena Allah itu begitu cinta kepada kita. Makanya saudara, dalam hal ini kita harus menyadari betapa Allah tidak mau satupun di antara kita binasa. Allah tidak mau terpisah dengan kita. Allah mau selama kita ada di muka bumi, Allah dekat dengan kita sehingga Allah bisa berkarya dalam hidup kita. Dan pada waktu kita kembali ke pangkuannya, kita pun betul-betul ada bersama dengan Dia, tidak terpisah.
Dan saya percaya sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini Tuhan mau kita memahami hal ini dengan baik. Ya, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita supaya kita mengerti ada target, ada tujuan Allah dalam hidup kita. Apa tujuan Allah? Allah mau selalu mendekat. Allah selalu dekat dengan saya, dengan saudara. Itu kerinduan Tuhan yang besar. Itu cintanya Tuhan yang besar buat saya dengan saudara. Sebab itu hari ini firman Tuhan memberikan wejangan. Kalau kita berhadapan dengan masalah, hadapi itu dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu, tetaplah berpikir yang positif. Jangan putus asa, terus bersyukur. Kenapa? Karena dengan sikap seperti ini, saudara akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara akan betul-betul diberikan juga kekuatan oleh Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Tapi kalau saudara hadapi masalah dengan persumutan, dengan marah-marah, saudara mulai mencari kesalahan ini dan itu, Bapak Ibu, itu akan membuat saudara lemah. Dan kalau saudara semakin lemah, ya dunia akan menyeret kita. Bapak Ibu, orang-orang yang lemah di dalam Tuhan akan diseret oleh dunia ini. Dan lama-kelamaan orang yang betul-betul diseret oleh dunia ini tidak akan lagi beriman kepada Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Itu yang Tuhan tidak suka. Sebab itu firman ini memberikan satu pengertian yang membuat saya dengan saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang terus melekat kepada Tuhan. Pesan firman hari ini, tetaplah mengucap syukur dalam segala keadaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.